Oke, sahabat mancing Daimaru, balik lagi di Diecast Daimaru Podcast. Dan di Diecast hari ini tamunya spesial banget. Karena pas gua dari tim Daimaru Fishing itu lagi explore ya, journey to the east, mengunjungi daerah Banyuwangi. Akhirnya kita sempat main-main lah ke daerah Bali Gilimanuk. Dan kebetulan ya saya mancing bersama sang kapten ini ya, dan dibawalah ke spot yang benar-benar mantap, keren, pokoknya seraki di mana-mana ya. Sekarang gue mau kenalin ke sahabat mancing Daimaru semua, ini dia sang kapten. Bapak boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Komang Sarjana. Pak Komang Sarjana. Asli dari mana, Pak? Asli memang Karangasem. Asli Karangasem. Tetapnya di Gilimanuk. Tetapnya di Gilimanuk. Tetap di Gilimanuk. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang, Pak? Sekarang umurnya 60. 60 tahun. Iya. Lumayan. Ya beda jauh sama saya. Nah, Pak, ceritanya dari awal nih. Dulu tadi kan kita sempat mancing top banget ya, Pak ya? Iya. Maksudnya cerita awalnya Bapak bisa suka mancing itu gimana sih, Pak? Begini Dek ya. Jadi kami itu termasuk bapak tuh dari kecil memang hobinya di laut. Hobinya di laut. Kebetulan termasuk jelek kami katakan. Baik mungkin depannya. Jadi kami itu termasuk anak jembatan. Anak jembatan. Jadi kami dulu masih kecil memang suka ngelogam. Ngelogam. Ya. Ngelogam ini apa nih, Pak? Nyilam-nyilam di dermaga. Oh, yang nyilam-nyilam di dermaga, ya, yang sehingga kami pas sekolah di SGO, kami mendapat juara renang. Juara renang Bali. Umur berapa itu, Pak? Umur 16. 16 tahun. Wih, Ya. Mantap. Kami dapat juara renang, kemudian pas waktu itu, pas ada persiapan PON. Persiapan PON. Ya, persiapan PON. Akhirnya kami dikalahkan dengan penyelamat Pantai Kuta. Oh, Itu kisah-kisah kami. Bapak kalah oleh penyelamat Pantai Kuta. Akhirnya kami gagal karena waktu itu diikuti oleh peserta umum. Oh, jadi peserta umum boleh ikut ya, bebas. Itulah Mantap. kisah pertama sekali kami suka di laut. Akhirnya kami diangkat sebagai guru olahraga di negara. Betul. Tahun 2009 kami pindah Gilimanuk, kami membentuk kelompok transportasi laut. 2009 dari negara pindah ke Gilimanuk dan membentuklah kelompok itu. Paguyuban Transportasi Laut. Paguyuban Transportasi Laut di Gilimanuk. Di Gilimanuk di Patung Siwa. Di Patung Siwa. Oh, itu nama lokasinya Patung Siwa. Patung Siwa. Terkenalnya sekarang di Patung Siwa. Dan itu lokasinya tuh di belakang pelabuhan Gilimanuk ya, Pak ya? Iya, betul. Dan sampai mulai mancing pertama kali itu kapan, Pak? Jadi kami melihat situasi keadaan perekonomiannya, mungkin situasi 2 tahun ini agak merosot tentang pariwisata. Akhirnya kami mengambil alih ke pemancingan. Jadi kita mencari orang-orang mancing, kemudian kami antar ke spot mancing. Wih, dan dari situlah akhirnya mulai mancing. Ketemu dengan teman-teman, akhirnya sampai saat ini kami sampai sudah punya armada lebih daripada 1. Armada lebih daripada 1. Boleh tahu berapa, Pak? Jadi ada 3. Ada 3 sekarang. Ya. 3 sahabat mancing Daimaru, dan itu berarti lumayan juga ya, Pak ya. Maksudnya dari waktu ketika pandemi kemarin itu kan sepi tuh ya. Iya. Sampai sekarang bisa punya 3. Berarti zaman semenjak ada pandemi pun kita jalan. Kita tetap jalan ya. Kita mancing jalan. masih kita ya. tetap jalan mancing sampai saat ini. Kebetulan kami punya spot-spot
Oh, ini spotnya rahasia kah atau? Jadi kalau bilang rahasia itu kita milik bersama, tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Ya. Berarti Jadi, spotnya tuh di daerah mana nih, Pak? Spotnya di utara Pulau Menjangan itu ada yang namanya Takat Perak. Takat Perak, dekat Pulau Menjangan. Iya, di utaranya Menjangan ada Takat Perak yang kedalamannya itu 75 meter. Kedalaman 75 meter. Target ikan apa di situ, Pak? Jadi dangdung Dan tongkol suat. oh, ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan enak ya, Pak? Iya. Enak. Dan spot udah ada, angler pun udah ada. Iya. Itu biasanya berangkat pagi kah atau dari malam? Kami berangkat dari jam 4 atau jam 5 itu sudah berangkat menuju spot Takat Perak. Kemudian paginya pulang. Oh, berarti jam 4 atau jam 5 sore berangkat ke Takat Perak. Ya, Berarti mancing malam. Sekitar 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan. Sampai di sana sudah mulai dah. Sudah mulai. Targetnya berarti itu tadi ya, ikan tongkol. Kalau kayak target lain kayak kurisi atau apa, ada kan di situ juga? Ada juga. Ada juga. Ada juga, tapi kalau malam kurang gini karena kurisi itu biasanya makannya atau anaknya tuh pada pagi hari. Oh, mulai makan di pagi hari. Pagi hari Oh, atau sore hari. Oh, saya baru tahu sih. Ya. Baru tahu sih. Kirain dia sama tongkol, maksudnya nokturnal, enggak ya? Kalau tongkol itu biasanya kedalamannya itu setengah air. Setengah air Dalam artian misalkan kadang-kadang kita jangkarnya itu 150 meter. Cuma kita 8 warna aja, 80 meter berarti? 80 meter sudah mulai mainkan medal jig. Oh, oke. Paham. Itu caranya berarti ya. Dan tongkol tuh biasanya emang berada di tengah air. Ilmu baru. Dan untuk biaya sewa kapal. Nah, ini masalah sewa kapal, jadi kami sesuaikan dengan penghabisan juga karena kami menggunakan Pertamax. Kami tidak bisa membeli Pertalite. Oh, alasannya Pak? Kok Jadi Pertamax? seperti apa yang disampaikan oleh Pertamina, karena harus ada surat izin dari kelurahan. Surat izin kelurahan. Kemudian harus mempunyai kartu nelayan. Harus ada kartu nelayan. Ya, baru diberikan 30 liter untuk Pertalite. Untuk Pertalite itu. Ya, jadi karena kita punya 3 armada, sudah barang tentu kurang minyaknya. Iya, betul. Akhirnya kami gunakan Pertamax. Dengan harga kami pajang 800.000 untuk sekali spot, sekali trip. Sekali trip 800.000, berangkat dari jam 4 sore, itu biasanya pulang di pagi hari. Dengan targetnya ya ikan tongkol yang kayaknya itu spot kayaknya bagus ya. Ya, kalau bilang sekarang makanya kami tetap menghimbau para pemancing apabila dia mau trip, hendaknya dulu menghubungi kami. Apa sebabnya? Karena situasi tidak tentu. Oh, paham. Nah, jadi situasi tidak tentu, kami bisa saja mengantar. Ya. Takutnya nanti cuaca buruk, sampai di sana kembali kan kasihan pemancing. Iya. Kami sama-sama biar enak. Gitu sih. Ya. Betul, Pak. Kami Saya setuju. servis sama-sama enak. Betul. Pemancing enak, dia terhibur, kami mengantar juga Enak juga sih. Betul sih, Pak. Tapi selama Bapak antar tamu nih, antar pemancing untuk trip ya, itu Bapak ikut mancing juga atau? Jadi kami laksanakan seperti dengan anak-anak. Setiap kita trip mancing, semua milik penyewa. Oh. Kita ikut mancing membantu. Jadi Kita ikut membantu. Ngerti. Apapun kami dapatkan, berapapun kami dapatkan, itu milik pemancing. Oke. Ya, Jadi itu misalkan contohnya saya mancing, saya cuma dapat ikan misalkan 3. Ya. Dan Bapak ikut mancing, Bapak dapat ikan misalkan 5, Ya. gitu kan. Nah, hasil Bapak pun dikasih ke saya Ya, semua. semuanya milik ini.
Wow, wow sih. Karena beberapa ya untuk sewa kapal itu beberapa, nggak semua ya Pak, cuma beberapa itu kalau yang si kaptennya dapat itu biasanya punya Lain, si kapten beda. Ya. Oh Bapak juga Kami tahu lain. ya, Bapak tahu juga hal itu ya. Iya. Oh, oke. Mantap sih ya, ternyata nggak disangka-sangka loh sahabat mancing Daimaru. Untuk tackle set atau alat pancing yang biasa digunakan ya di takat perak itu, lebih enak tuh tackle alat pancing seperti apa Pak? Kami kebiasaan itu. Ya, jadi kebiasaan kami itu gunakan spinning. Oh, spinning. Jadi Boleh. sebenarnya seperti overhead itu seperti enak sebenarnya. Ya, tapi kalau kami tidak ini- bisa. Jadi kita gunakan seperti ini. Oh, Seperti kita gunakan. Oke. Jadi- Ini punya Bapak. Ya, ini Shimano Saragossa. Shimano Kemudian, Saragossa. Oh, jorannya Speedmaster. ya. Shimano Speedmaster, sahabat mancing Daimaru. Ini andalan Pak sendiri ini. Ini andalannya Bapak. Ya, ini. Saragossa 6.000. Ya, Saragossa 6.000. Mantap. Ini punyanya sang kapten ya. Sang kapten Bapak Komang Sarjana ya. Kalau saya biasa, tahu dong. Ih. Wih, keren. Tapi kalau Bapak lebih suka pakai spinning. Tapi Spinning. nggak capek Pak pakai spinning jigging itu Pak. Kebiasaan deh. Oke. Jadi kalau kami pakai overhead biasanya nggak bisa. Apalagi agak kaku lah ya. Apalagi kanan, karena kekuatan kami di kanan. Udah barang tentu ini cuma mutar aja. Betul. Jadi Masih kita tidak kaku tanggung-tanggung juga pakai ininya nih, leadernya. Leadernya kita pakai 50 ke atas. 50 lip ke atas. Iya. Oh, Jadi- berarti standarnya kalau ke sana tuh ke takat perak ini sahabat mancing Daimaru berarti harus pakai 50 lip ke atas ya Pak ya? Ya dulu pernah kita gunakan 30 gitu, diketawai dengan tongkolnya. Oh, putus Ya, terus. putus terus. terus. Akhirnya kami Lagi berbalik begini. arah, minimal dah 30, jangan tanggung-tanggung. 50 lip Sebab pokoknya minimal. tarikan tongkol tidak main-main. Iya sih, saya setuju sih. Nah, Bapak selama mancing tongkol itu ada pengalaman apa gitu Pak? Maksudnya pernah entahkah itu joran patah atau Jadi tangan masalah kena joran apa? masalah joran patah sudah sering. Kemudian di samping itu juga namanya kita di laut, walaupun bagaimana kita bilang tenang, kita pasti ada perasaan-perasaan yang nggak benar. Ya. Jadi tetap namanya kita di laut tidak boleh mengambil keputusan terlalu bergesa-gesa. Setuju Pak, setuju. Tetap kita waspada dan betul-betul kita tenang. Walaupun menghadapi badai kayak gimana pun Walaupun tetap badai tenang. tetap ada sana. Seperti kami pernah patah katir, pernah Patah katir. patah katir. Itu kan berarti nggak bisa ngapa-ngapain Pak, nggak seimbang. Memang tidak seimbang, tapi karena jukung kami agak besar, tetap dia miringnya ke kanan. Akhirnya semua penumpang saya suruh tenang, kemudian tetap dia menggunakan life jacket, jaket pengaman. Life jacket, betul. Kemudian kita tetap berjalan, tidak melawan arah. Oh. Dalam artian angin itu dari utara, tetap kita ke selatan, jalurnya ke selatan. Jadi supaya mengikuti gelombang. Gelombang, iya, ikuti gelombang aja sih. Dan paling kalau katir patah sih biasanya bagi bebannya ya Pak ya. Ya, Kalau bebannya masalah aja bagi beban orang yang sama kanan ya. Karena patahnya di kiri, Di kiri. kita tetap Di posisi kanan. di kanan. Biar seimbang. Ya, biar seimbang. Nah, syukur-syukur kita selamat. Betul, betul. Yang penting Pengalaman-pengalaman itu seperti kita kena badai hujan gitu. Jadi karena pandangan kita sangat terbatas. Betul Pak, betul. Jadi kalau kita berangkat, kalau kita angkat jangkar dan berangkat, tidak mungkin rasanya Iya. mau kemana. Betul. Nggak Kita akan tidak kemana-mana tahu itu. mana utara, mana selatan, Iya. mana barat, mana timur. Betul sih. Tapi pas badai gitu biasanya yang Bapak kasih tahu tuh ya itu gitu. Maksudnya kepada Iya. pemancing tuh ya tetap tenang sih, Tetap Pak. tenang, kemudian tetap kita pakai Life jacket. dikasih itu, kemudian perlengkapan-perlengkapan itu tetap kami sediakan. Setuju.
setuju banget. Semuanya prepare pokoknya kalau trip ya sama sang kapten ini ya Pak Komang Sarjana itu semuanya well prepared dan tetap tenang karena sang kapten ini tenang banget sumpah sahabat mancing Daimaru. Tadi mancing juga udah tenang banget loh, santai. Ya di pantai ya emang mancingnya di pantai sih tapi kalem banget dah pokoknya. Terus untuk trip nih ya, ini trip kita bahas masalah trip deh. Pernah boncos nggak Pak alias nggak dapat ikan? Seperti bilang kalau orang Bali bilang namanya mancing man kincing, tetap ada bahasa boncos tuh pasti ada. Pasti ada. Berarti pernah ya? Pasti. Saya sering. Pasti ada. Jangan bilang nggak pernah. Pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Betul sekali. Dan kalau sama sekali disentuh pun nggak pernah juga. Sama sekali disentuh. Itu padahal padahal sudah berapa jig sudah tak ganti warna itu. Kalau sudah memang tidak hoki, yakin. Ya itulah sih. Emang bener ya, mancing tuh ada hoki ya Pak ya. Hokinya. Ada hokinya. Untuk rekor deh. Rekor trip mancing. Jadi rekor yang kami dapatkan kebetulan kami mancing dengan anak-anak waktu itu kami termasuk kita rekor 107 ekor ikan tongkol. Tongkol 107 ekor. Ya, itu beratnya sekitar 2 kintal 54. 2,5 kintal. 2,5 kintal. Ya. Sahabat mancing Daimaru, itu 2,5 kintal kalau dijual ya, itu bisa beli motor loh. Tongkol ya. Nah kebetulan. Buset Pak, itu rasanya gimana Pak? 107 ekor narikin Pak, itu rasanya gimana? Boleh dikatakan kalau bilang kesel, senang. Ya, pasti. Kalau bilang senang, terlalu kesel gitu. Jadi ada campurnya di sana. Kepinginnya jig itu diturunkan biar nggak dimakan, ternyata dimakan. Saking keselnya. Namun suka dukanya banyak juga, boleh dikatakan. Boleh, Pak. Jadi setelah kami dapat ikan, kadang-kadang kami telepon pengepul. Ternyata setelah kami sampaikan bahwa kami dapat banyak, akhirnya pengepul bilang nggak ngambil ikan. Itu keluh kesahnya. Karena ikan itu boleh dikatakan tidak boleh ditahan. Iya, nggak boleh kalau ditahan lama-lama. Tentu pasti udah rusak, betul Pak. Setuju sih kalau itu. Setuju. Jadi kami kewalahannya di sana. Apalagi itu 107 ekor, 2,5 kintal. Ya. Wah. Pak, pegel nggak Pak ini Pak? Ya. Narik Pak, pegel nggak? Kalau bilang pegel seperti apa bilang? Kalau bilang pegel ya pegel, tapi enak, semangat. Itu dia. Ya. Hobi mancing tuh ya, mau kayak gimana? Memang juga betul-betul terhibur. Terhibur betul-betul. Itu pasti selama lepas lagi trip ketawa terus. Waduh, itu apalagi ada strike-nya itu. Tidak ada orang jual di pasar itu. Ya kan, itu sensasi strike menjual. mancing gak ada yang jual tuh, denger tuh sahabat mancing Daimaru. Kami terus terang aja, kami punya pelanggan, istilahnya, senang mancing juga. Apabila kami dapat strike, pasti kami sampaikan orang ini Pak, dihajar strike-nya, wait, dia ngasih bonus lagi. Waduh, mantap. Ini Pak bonusnya, mantap. dia ngasih bonus lagi. Masih dikasih bonus sama dia. Iya, itu bagusnya. Makanya kalau sudah mancing itu terhibur. Iya sih, pasti betul terhibur. Jadi karena kita sering bekerja, akhirnya kelelahan, jadi perlu dihibur. Ya, perlu hiburan itu, makanya. Tapi kita balik lagi nih ke masalah tadi kan Bapak cerita ketika dapat 107 ekor tongkol itu yang hampir 2,5 kintal itu kan Bapak mancing bareng sama anak. Ya. Anak hobi mancing juga? Wih, sama. Anak juga mendukung, bapaknya juga mendukung. Ini keluarga bahagia sama. Ini keluarga bahagia, keluarga memancing nih. Ntar kita bikin singkatan nih KM, keluarga memancing. Jadi boleh dikatakan istilahnya sekarang kami pensiun
biar kami tenang lah istilahnya. Iya, Terhibur. terhibur. Apa yang dicari? Iya sih Pak ya. Dengan umur Bapak yang sekarang Iya. ya Pak ya. Jadi kami tidak mau stres. Betul. Senang-senang lah Pak. Senang Mancing yang senang. menghasilkan. Oh iya, Ya. bener. Hobi yang Kesenangan menghasilkan. jalan, hasil ada. Kesenangan jalan, hasil ada. Ya. Mantap. Itu quotes dari Bapak Komang Sarjana. Mantap. Nah, untuk anak lebih milih spinning atau OH? Kalau anak-anak dia pakai spinning nggak kuat, dia pakai OH. Dia pakai kadang-kadang yang ini Jipro ya, pakai yang ini Jipro ya. juga. Dia Shimano. Gila, Ini dia pakai juga. semua. Ya. Mantap. Ya, ini dia pakai juga. Ini tackle setnya sadis ya Pak, ternyata ya Pak ya. Ini Tackle setnya ya. sudah. Wih, berapa nyawa sudah? Ini sampai lecet-lecet loh. Lecet-lecet sudah. Gila. Iya. Mantap. Tackle setnya keren, emang mumpuni ya. Bahkan makanya narik 107 ekor dengan tackle set yang mumpuni seperti gini. Lalu kayak Bapak tadi bilang leader 50 lip gitu kan. Ya udah pas banget sih untuk narik ikan-ikan tongkol yang sebesar-sebesar itu. Mantap sih Pak. Oh, untuk nama jukung. Nama jukung Nama jukung kami boleh tahu? ada 3 jukung. Yang pertama itu Tekalong. Tekalong. Tekalong yang Singkatan- namanya Teluk Kalong. Oh, Nah, Tekalong. Tekalong itu Teluk Kalongnya. Kemudian Oke. yang satu lumba-lumba. Satu lumba-lumba. Iya. Yang satu lagi yang Itu Jigging Master. Jigging Master. Mantap, sahabat mancing Daimaru. Ih, serem. Dengar gosip pas tadi lagi nyandar. Katanya jukung yang Tekalong itu yang selalu menghasilkan, betul Pak? Begini, Dek ya. Jadi kami sebenarnya untuk cari apa-apa, istilahnya kalau orang Bali bilang gegemet itu, Ya, kami tidak pernah cari yang hal-hal yang demikian. betul. Setuju. Kami percayakan pada Tuhan. Betul. Kami punya Tuhan kok. Itu dia. Istilahnya kami masuk tempat orang lain tetap kami permisi. Itu dia. Jadi nggak ada yang namanya kata orang-orang jukung yang Tekalong itu Ada ininya. ininya, Iya. ada enggak. Kami polos. Betul. Karena tadi saya Kami naik- mohon. Betul, Kami Pak. orang bodoh. Hmm. Tetap kami mohon pada Edison yang Widibas. Betul, setuju. Dan ingat, mancing itu ada hoki di situ. Ya, tetap ada hoki. Ada hoki. Faktor hoki itu berpengaruh. Mau dibilang jukungnya ada. Jukungnya ada gininya enggak? Nggak ada itu nggak ada. Sebenarnya semuanya itu balik lagi ke hoki sama rezeki yang dikasih Rezeki. sama yang maha kuasa. Itu yang paling penting. Istilahnya dalam rezeki mancing. enggak mungkin tertukar. Betul Pak, setuju. Kayak tadi saya mancing ya sama Bapak kan, ntar bisa lihat di video itu sampai putus sekali ya Pak ya. Sekali putus, terus Dapat jackpot langsung dapat jackpot putus. langsung ya, langsung kita goreng makan Ya. pakai sambal mata. Ya, nanti kita lihat juga bersama-sama. Iya. Hasilnya walaupun sekedar di pinggir tuh. Iya. Mantap. Mantap kan di pinggir. Mantap. Sedangkan beliau ini kapten kapal untuk laut dalam ya, saya culik untuk mancing di pinggiran, main ultralight fishing menggunakan Daimaru Lure Mako dan Daimaru Lure Meza, dan sampai akhirnya Bapak ketagihan ya. Kita kasih juga beberapa lure ya biar Bapak bisa nyobain, ntar siapa tahu mau iseng Sambil olahraga. sambil olahraga, betul. Tapi untuk kedepannya nih Pak, rencana Bapak tuh apa? Dari itu mau itu dari paguyuban atau dari jadi- mungkin nambah cukung lagi? Dari kami sebenarnya untuk di paguyuban, karena kita sudah membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Oh, rasanya oke, kami mantap. tidak bisa menambah lagi Baik. armada, karena cukup sudah untuk armada transportasinya. Tetapi Yang ada saat untuk ini. armada trip mancingnya mungkin kami bisa akan nambah lagi. Widih, khusus untuk Ya, trip mancing. trip mancing. Jadi khusus nanti kita beli yang agak besar. Hah? Jadi trip jarak jauh. Trip jarak jauh. Ya, jarak jauh karena kita Wow. sering kadang-kadang kita ke Takar, Gelap,
Iya. ke kapal pecah di Alas Purwo. Oh, itu spot spot itu kapal pecah itu di Alas Purwo. Alas Purwo tuh. Itu spotnya memang mantap sana, seperti Tracy, Emerjack. Ada AJ-nya yang top sana. Wow. Tapi betul-betul sana tantangan. Kenapa tantangannya, Pak? Karena tantangan di sana istilahnya tempat sembunyi agak sulit di sana. Oh. Satu, lautan lepas. Samudra, betul. Samudra, ya. Kemudian ada situasi cuaca tidak mengizinkan, kita mau berlindung kemana? Itu yang sulit. Jadi betul-betul di sana harus mempunyai armada yang mumpuni ya. Betul, memadai. Setuju banget, memadai. Istilahnya kemudian kita pakai mesin 2, betul, apabila travel 1 masih bisa jalan. Setuju. Safety-nya dipikirin. Ya, safety-nya dipikirin. Udah gitu betul, juga karena jaraknya. Karena jaraknya lumayan jauh ya. Ini. Berapa jam, Pak? 4 jam kita dari Gilimanuk. Gilimanuk ke Alas Purwo itu 4 jam. Kita pakai 2 mesin. Wow. Kita pakai 2 mesin sudah 4 jam. 2 mesin sudah 4 jam di sana. Kita pakai. Mantap. Soalnya kemarin ya kita juga sempat mancing, Pak, di Alas Purwo. Itu ombaknya tuh hari-hari ini nggak bisa, gelombangnya parah ya, Pak. Ya. Di samping itu di sana di Alas Purwo tebing soalnya. Iya, betul. Tempat sembunyi nggak ada. Iya, setuju sih, Pak. Mau kemana? Mendekat nggak berani. Betul juga sih. Ya. Jadi ada tempat parkir di sana cuma di Tanjung Pasir. Apabila angin dari selatan. Kalau angin dari selatan, kalau angin dari utara, kita bisa harus di balik pulau. Oh iya. Kapal pecah. Jadi di spotnya langsung situ ya. Udah dipikirin semua loh sama sang kapten ini loh, bener-bener top banget loh. Sambil belajar, kami juga belajar dan mohon juga dengan teman-teman yang ada di laut, itu adalah saudara. Setuju. Kita saling tolong-menolong, tetap kami siap. Betul sih, Pak. Saling menghargai juga ya kalau di laut itu ya. Tidak ada istilahnya apa-apa. Jadi kita keluarga semua sama-sama kerja di laut, sudah barang tentu hal-hal yang negatif pasti tetap akan kemungkinan ada. Setuju, Pak. Betul. Kalau untuk jig tadi kan itu biasanya jig 80 gram ke atas berarti ya yang dipakai ya. Kita maksimal itu 100 gram, 80 gram, 60 gram. Paham. Itu aja. Kalau 60 gram itu biasanya dipakai apabila dongkol itu makannya di atas. Kedalaman 50 meter biasanya? Enggak sampai dalaman 50 meter, 30 meter aja sudah nyambar dia. Kita pakai jig yang ringan. Iya, paham. Kita lempar-lemparan. Iya. Ya. Baru turun 30 udah pasti dihajar itu. Mantap sih. Jadi kalau umpamanya ikan itu makan agak dalam, kita pakai jig yang agak berat seperti 80 gram, 100 gram. Tidak lebih daripada itu. Nggak lebih ya, berarti takaran segitu ya. Berarti arus di situ sebenarnya kencang nggak sih, Pak? Jadi kalau bilang arus kencang, tidak ada, lebih paling kencang di Gilimanuk harusnya. Apabila di Batu Licin itu, terutama karena ada penyempitan palung, benar. jadi harus itu kumpul jadi satu. Tapi kalau di spot di Perak, itu tidak terlalu keras arusnya. Tapi cuman kadang gelombangnya yang gelombangnya hari-hari ini mungkin bulan Juli, Agustus, September itu rasanya tidak mungkin ke sana karena situasi gelombang mulai itu pecah. Mulai dari Juli berarti, Pak ya? Ya, Juli itu sudah mulai. Hari ini sudah mulai. Juni itu sudah. Ya, Juni ini sudah ngalun. Sudah ngalun lah ya. Mulai ngalun sih ya. Sudah mulai ngalun. Nah, mudah-mudahan tidak sampai pecah. Kalau sudah pecah itu jangan macam-macam. Jangan berangkat lah, jangan maksain ya, Pak ya. Kita servis jukung. Iya, setuju sih. Tapi pernah ada nggak yang maksa? Biasanya harus tetap jalan. Biasanya kan kadang-kadang umpamanya ada pemancing. Udah, Pak, aduh saya berangkat aja hari ini, berhubung saya sudah berangkat. Ya, apa boleh kata. Akhirnya kami berangkat. Setelah sampai di lokasi,
kena badai demikian, akhirnya pulang. Ayo Pak, pulang Pak, nggak kuat. Nah, Pemancingnya sendiri yang bilang ya. Pemancing. Kami nggak enak juga. Jadi kami tetap servis pemancing. Iya, setuju saudara. Servis dan informasi itu tetap harus nomor 1. Iya. Nah, kalau untuk misalkan nih, ini buat sahabat mancing Daimaru, ada yang mau kontak ke Bapak, itu bisa kontak ke WA Bapak ya? Iya, betul. bisa langsung. Ntar WA-nya boleh? Berapa nomornya Pak? Bisa WA-nya 085 085 976 976 443 443 798. 798. Ntar kita tulis di deskripsi ya sahabat mancing Daimaru. Jangan lupa dicatat ya. Soalnya trip bareng beliau nih pokoknya Nanti mantap. ada yang dasaran, ada yang jigging, nanti tetap Ada yang saya casting ultralight Pak. yang casting siap. Siap. Itu terbaik loh. Dibawa ke spot-spot keren pokoknya. Dan untuk nyari Bapak ya itu tadi di Patung Siwa. Di Patung Siwa, di Teluk Patung Siwa Teluk Patung itu. Siwa. Ada teluk belakangnya itu ada perkumpulan atau kelompok paguyuban transportasi, itu kami di sana. Itu berapa paguyuban transportasi itu berarti mancing, wisata, kemudian religi. ada religinya juga. Ya, jadi kita melayani yang mau ke religi ke Segara Rupa. Oh iya, bisa Segara lewat Rupa, betul. laut juga. Oh, paham. Jadi kalau lewat darat dari Sumber Kelampok perbatasan antara Singaraja dengan negara, itu ada jalan ke utara, lewat darat itu paling cepat 1,5 jam. Paling cepat 1,5 jam. 1,5 jam jalannya lagi agak ini karena tidak ada betul. tidak pakai aspal ya. Oh, karena lokasinya di Taman Nasional Bali Barat. Ya, Udah ada di ujung pulau. Di ujung pulau. Jadi kalau kita pakai trip Jukung, armada kami itu 25 menit sudah sampai. Sudah nyampe. Nggak berani lewat tengah, lewat pinggir. Oh, lebih. Ya, cuma maksimal itu 8 orang. Maksimal 8 orang. Maksimal 8 orang karena dia bawa sajian juga. Oh iya betul. Bawa Banten. Kemudian dengan ongkos 500.000. Dengan ongkos 500.000. PP. Oh, PP. Pulang pergi. Mantap. Boleh mancing nggak sih di sekitar situ? Oh bisa. Bisa cerita ke Daimaru boleh. Siap. Apa ya? Jadi tadi tuh kita sempat trip sama Bapak gitu kan dan dapat ikan lumayan ya. Terus ikannya langsung kita makan berdua sama Bapak. Terus saya dengar cerita nih dia dari Pak Komang Sarjana ini ya ceritanya seru. Makanya kita dari Daimaru Fishing langsung yaudah yuk Pak kita ngobrol-ngobrol bareng yuk. Karena ya itu cerita Bapak ini banyak dari awalnya Bapak kecilnya itu nyari logam itu apa maksudnya nyari uang di dermaga sampai akhirnya bisa punya jukung sampai 3 jadi ketua paguyubannya juga di sana ya Pak ya. Sampai mancingnya aduh itu keren sih kalau bahas mancing nih dari tadi nih dari kita ketemu Bapak nih ya sahabat mancing Daimaru ini sampai sekarang nih kita masih bahas mancing belum kelar nih. Oh iya sama sang kapten nih ya Pak Komang Sarjana ini ternyata punya YouTube baru bikin YouTube ternyata beliau ini ya jangan lupa di like follow sama subscribe namanya itu Jukung Teluk Kalong. Nah Jukung Teluk Kalong jangan lupa di follow ya itu pokoknya racun. Kalau yang nggak kuat iman, hiburan. Kalau yang nggak kuat imannya mancing jangan. Tapi ini bener-bener mantep. Pasti ngiler ngeliatin yang ada di YouTube-nya. Itu kalau nggak salah apa Pak? Semua video mancing itu kerekam ya, maksudnya semua terekam. Itu walaupun iseng ya Pak ya untuk ngerekam saat itu ya? Ya di samping kita juga istilahnya memasarkan untuk jukungnya, kemudian hasilnya, jadi supaya tidak ada istilahnya bohong-bohongan. Ya, betul. Jadi kemudian dari pihak yang trade mancing itu juga dia punya videonya, kadang-kadang dia kan
Pak Omang videokan. Iya, Kan pasti ada kita sih. kirim. Kayak saya tadi Pak. Ya. 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 GoPro-nya mati. Tolong rekamin pakai handphone. Ya. Itu udah. Karena setiap pemancing dia kepinginnya punya video. Betul. Jadi, Setiap strike kita video. Ada semua. Wih, Kita layani. mantap. Dan ini nih, ini kerennya nih ya, kerennya pelayanan dari beliau ini ya, sahabat mancing Daimaru. Kapal itu setelah dipakai nih oleh pemancing ya atau apapun, itu pasti langsung dibersihin, betul Pak? Betul. Jadi karena kita melayani pariwisata, sudah barang tentu kami selaku kelompok paguyuban tetap memberi saran terhadap teman-teman supaya jukung itu dibersihkan, supaya tidak ada nanti penumpang yang bermain atau Wisata lah ya, wisata wisatanya. itu komplain. Karena bau amis. Bau amis. Betul banget. Jadi kita buat senyaman mungkin. Setuju. Makanya kami harapkan jadi teman-teman di paguyuban, baik itu tentang kebersihan. Jadi karena itu dari mulut ke mulut, kalau sudah umum siapa yang mau datang, Iya. anggap kita menutup rezeki. Iya, betul. Setuju. Dan selama mancing tadi pun juga dengar cerita banyak banget dari Pak Komang ya, kalau beberapa kali pun sebenarnya mancing itu ya gitu ya Pak, maksudnya kapal itu kan bisa sampai penuh sama ikan lah. Iya. Itu kan kalau misalnya nggak dibersihin pasti bau lah ya, ya. gitu kan. Apalagi kan Pak Komang ini juga ada wisata religi. Jadi ya seenggaknya ya benar sih, kebersihan tetap dijaga buat kenyamanan orang-orang yang apa ya, kita bilangnya yang sewa lah ya, menggunakan lah ya. Yang menggunakan jukung supaya tidak komplain. Ya, keren sih. Wih, ini juga bajunya beliau keren loh. Ini jersinya keren loh. Ini jersinya dia pakai jersey Angler Bali Barat, sahabat mancing Daimaru. Emang bener-bener Angler Bali. Ini apa tulisannya Pak? West Bali Angler. Wih, gila. Gimana gak keren coba ya? Beliau ini ada berapa orang Pak? Ini paguyuban di sanakah atau? Di paguyuban ada 16. 16. Oh, ada 16 orang sahabat mancing Daimaru. Mantap. Jadi kalau kita bisa nambah, kan penuh gitu. Oh iya bener ya. Karena kita sudah membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga, tidak ada boleh nambah. Iya betul, karena udah membuat ADRT-nya, jadi ya udah segitu aja sesuai dengan yang ada di ADRT. Nah, cakep. Dan untuk tackle set ternyata walaupun Bapak ini udah hampir 60 tahun berarti Pak ya? 60 tahun lebih 2 bulan. Lebih 2 bulan. Saya sih sebenarnya kalau mancing jigging ya pakai spinning kayaknya sih bakal pegel, tapi Bapak ini masih semangat. Tadi sempat ngobrol juga ya sama anaknya Bapak tuh masih semangat loh. Kalau pakai OH, karena gear rasionya OH itu kan rendah ya Pak ya. Yeah. Gear rasio OH itu biasanya 4. Bapak pakai Saragossa itu kalau nggak salah rasionya itu 6. Iya. Kita masih di tengah, Bapak udah naik dan Bapak udah nurunin lagi Pak. Iya. Itu yang dipikirin, dan semangatnya beliau ini wah mantap banget deh. Ceritanya banyak, hasil strike-nya ada ya sahabat mancing Daimaru, hasil strike-nya ada, semuanya kerekam, dan semua cerita beliau tuh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan karena emang ada videonya. Itu strike 3 box, berapa box? 3 box berarti? 6 box ya? 6 box ya, 2,5 kintal. Jadi pengen ngerasain kapan ya? Sampai anak-anak tak berhenti gitu. Itu sampai disuruh berhenti. Iya. Sudah segitu aja minta rezeki. Jangan terlalu gini. Dan akhirnya pulang. Akhirnya pulang. Itu berapa jam teman tadi mancing Pak? Itu dari jam 7 malam nih sampai pagi. Nggak berhenti strike itu berarti? Nggak berhenti sampai nggak dapat merokok, boleh dikatakan. Itu kayak kopi ngerokok udah lupa deh Pak. Lupa dah. Gila, air yang di termos nggak dipakai itu kayak kopi dingin ya? Dingin semua. Nggak diminum itu. Ya, tapi emang cuaca kalau sudah yang namanya mancing yang suka merokok, kalau sudah nggak ada ikan pasti rokok habis. Ya setuju. Kayak tadi juga ya gitu deh. Nggak bisa rokok. Aduh, ngebayangin itu bener sih Pak. Aduh, gila keren banget sih. Wow, mantap. Dan ini Bapak hasil dari
Itu semua berarti Pak ya? Ini kita kadang-kadang dapat rezeki, kita kumpulkan sedikit-sedikit, kemudian kita beli yang lebih bagus lagi. Setuju gitu. sih. Itu kami tidak perlu istilahnya jor-joran sampai amprah-amprahan. Betul itu dia. Jadi kami kumpulkan. Tapi apa yang dibeli sesuai kebutuhan ya Pak? Hasil dari jukung itu semua. Mantap. Jadi hasil dari jukung itu kita bagi juga, baik untuk perbaikan. Itu tetap kami 3 bulan atau 2 bulan sekali kita servis. Sudah rusak nggak rusak tetap kita servis. Ya, karena kita trip grow. Setiap 3 bulan tuh sahabat mancing Daimaru. Rusak nggak rusak tetap diservis. Itulah itu paling penting sih. Kabilator itu dibersihkan, kemudian busi diganti, kemudian oli diganti. Itu tetap lakukan. Rutin intinya tuh. Rutin, telaten itu sih Kak. Kata-kata yang pas buat Bapak tuh telaten sih Pak kalau kata saya Pak. Kita namanya di laut, ya nggak bisa diprediksi masalahnya. Iya betul. Kalau sudah mati mau. Iya sih, kalau ada apa-apa di laut pun Bapak ya selalu menyarankan ya untuk tetap tenang gitu sahabat mancing Daimaru. Jangan panik intinya. Apapun yang terjadi di laut ya tetap tenang. Karena ya itu dia, kalau kita panik pasti sudah nggak karu-karuannya di kita. Iya betul sih Pak, setuju. Oh ya ini sahabat mancing Daimaru nih, ada Bapak tadi sempat cerita nih ya ke Veno, ke kita kalau dia nih punya joran double. Ini joran double adalah joran yang selalu kalau yang satu dapat, yang satu juga pasti dapat. Jadi, kita punya joran kembar. Udah kayak anak kembar loh, joran aja kembar loh. Jorannya sama, reelnya sama. Coba tuh bayangin tuh. Dan itu pasti selalu seperti itu ya Pak ya? Ya. Satu strike, yang satu pasti ntar ikut strike. Makanya kalau umpamanya yang satu strike, kami kadang-kadang ngomong aja, masa kamu dikalahkan dengan si Manu 10.000, ada Reubis 10.000 itu. Ayo kamu berbuat, ya langsung strike. Gila. Bisa seperti itu loh. Aduh, bener-bener. Bapak ini tuh ceritanya pokoknya mantep deh, harus dengerin langsung deh. Jadi kalau sahabat mancing Daimaru nih ada yang main ke Bali, mampir ke Gili Manuknya deh pasti. Ini cari nih ya. Coba tolong dicari nih ya, Bapak Komang Sarjana ini ya, yang punya jukung Tekalong itu ya, Tekalong. Namanya sih di jukungnya Tekalong ya Pak ya. Tekalong di jukungnya. Terus ada yang lumba-lumba sama yang Jigi Master. Itu dicari sama sahabat mancing Daimaru ya, datang ke sana, parkir motor atau mobil, itu ntar ada warung di pinggir tuh ya, warung kopi, itu tanya mau ketemu sama Pak Komang Sarjana, atau bisa kontak beliau duluan di nomor yang tadi. Itu diantar ke spotnya. Hihi. Saya aja ngiler. Ya. Oh ya, berarti nah, untuk Bapak sendiri tuh anak berapa Pak? Apa? Anak Bapak ada berapa? Anak 4. Anak 4. Ya. Yang ketularan mancing? Yang pertama. Langsung ya. Dari Bapak ke anak yang pertama langsung loh. Cepat loh itu. Gila. Mantap. Ya wes kalau gitu deh. Makasih loh Pak Komang buat waktunya loh. Dek, ya. Udah ngobrol panjang lebar ya, kita dari semenjak trip sudah kita udah ngobrol panjang ya Pak ya. Udah sharing pengalaman, udah sharing cerita-cerita beliau ketika strike, mancing di laut. Itu semuanya seru banget pokoknya. Kalau mau tahu lebih lanjut pokoknya datang ke sini cari beliau. Langsung ngobrol. Ya udah kalau gitu diecast-nya cukup sekian ya. Bapak terima kasih lagi buat waktunya. Ya. So, thank you for watching. Jangan lupa mancing. Daimaru, born to fish.